Ya kalau untuk jahenya kita parut, pakai kunir juga, kasih telur, dikasih madu juga, terus kita kasih garam sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Indrayusa Channel. Sore hari ini saya kembali kunjung ke breeding sapi Bali. Ini kita lihat sendiri, sapinya luar biasa banyak. Ini juragan sapi Balinya sudah di sini, Mas Teguhnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Nanti saya perkenalkan juga dengan sahabat-sahabat semua yang pencinta sapi Bali atau pecinta hewan atau pecinta sapi. Dan salam ngarit. Mas, perkenalkan Mas. Ya, selamat sore, nama saya Mas Teguh Rahayu, asal desa Surabaya, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah. Nah, coba Mas ceritain sih Mas, sudah berapa lama berkecimpung ternak sapi Bali ini breedingnya nih? Kalau untuk branding sapi Bali kita udah lama ya, lebih dari 10 tahun. Sudah lebih dari 10 tahun. 10 tahun. Awal mula indukan berapa Mas? Coba ceritain sih Mas. Kalau indukan awal kita cuma 2 ekor. Awal 2 ekor. Sampai sekarang kita nggak mutus untuk branding sapi Bali. Yang kita udah jual pun udah nggak terhitung lagi. Sudah nggak terhitung lagi ya? Udah nggak terhitung lagi. Karena udah lebih dari 10 tahun. Sudah lebih dari 10. Iya. Terus pengalaman sampean ini Mas Teguh untuk breeding sapi Bali, jadi memilih breeding sapi Bali ini kenapa? Coba diutarakan semua sih. Kalau untuk branding sapi Bali kita lebih mudah, satu. Yang kedua kita lebih ringan dari pakan, cara pengolahannya juga lebih ringan dibandingkan sapi-sapi besar. Makanya kita cenderung ke branding ke sapi Bali. Cenderung branding ke sapi Bali. Iya. Nah, ciri-ciri birahi supaya dia bisa menghasilkan sebanyak ini nih sapi ini, ada lagi yang sudah pada dijual semua ini. Coba ceritain sih gimana cara ininya. Kalau untuk sapi Bali itu untuk birahinya lebih mudah. Karena apa? Yang sering kita alami, beranak sekitar umur 2 bulan udah birahi lagi. Lebih apa ya? Lebih nyaman kayaknya kalau sapi Bali. Kita nggak harus suntik soalnya sih. Karena apa? Pakai bejantan alami juga udah bisa. Gitu. Iya. Tapi kalau sapi besar kan otomatis kita harus suntik. Iya. Nggak harus pakai sapi-sapi alam. Makanya kita lebih nyamannya di sapi Bali. Lebih nyaman di sapi Iya. Bali. Repot ngarit juga bisa kita bawa ke kebun. Nggak kayak sapi-sapi suntian. Harus di kandang, kita harus ngarit, full ngarit. Tapi kalau sapi Bali enggak, kita bawa ke kebun aja, kita nggak ngerumput aja udah berani. Itu ya. Iya, kalau untuk sapi Bali. Kalau makannya ini sapi Bali ini seperti apa Mas? Kalau dia ini makan sapi Bali Mas Teguh? Kalau sapi Bali makannya kayaknya lebih ringan loh. Lebih ringan ya? Lebih ringan dibanding sapi-sapi besar. Untuk penjualan juga kita nggak kalah juga. Nggak kalah? Nggak kalah juga. Nggak kalah dari sapi-sapi besar. Nah, misal kalau dia seperti pedetan itu, dere itu sekitar harga berapa nih Mas? Untuk dere ya seumuran inilah. Ya. Ini berkisar 8 juta. Ya. 8 juta, 7,5. Lihat supernya sapi. Lihat supernya sapi ya. Ya. Kalau dia pejantan? Kalau bejantan ya sampai lah 9 juta. Seperti itu. Itu usia berapa? Ini usia baru setahun. Setahun ya. Setahun. Yang 9 jutaan itu ya. Setahun. Berarti kalau untuk kurban belum bisa itu ya Mas ya? Belum bisa. Kalau kurban minimal 2 tahun ke sana. 2 tahun lebih ya. Iya. Nah, kalau untuk kurban sekitar harga berapa Mas kalau dia sapi Bali ini Mas? Kalau sapi Bali untuk kurban minimal harga 15-an juta. 15-an juta ya. 15-an juta. 15 sampai 15,5, 16 bukan ada juga. Maka milih breeding Sapi Bali. sapi Bali. Penjualannya juga bagaimana nih kalau masalah Kalau penjualan? untuk penjualan mudah juga. Kalau untuk sapi Bali karena banyak peminatnya, yang jelas terjangkau lah harganya. Harganya terjangkau ya. Terjangkau untuk kalangan menengah ke bawah. Iya.
Nah, kalau misal sekarang ini Mas tadi kan Mas Teguh tadi sempat ngomong kalau sapi Bali ini bisa pakai apa pejantan biasa gitu Ya. loh, sapi Bali. Istilahnya itu sedarah ataukah tidak sedarah biasanya kalau Biasanya untuk tidak ini? sedarah. Tidak sedarah. Tidak sedarah. Ada punya tetangga upahnya ada yang besar, superan, kita pakai itu. Kita pakai itu. Iya. Berarti kita pinjam sama tetangga. Tetangga. Bayar nggak seperti itu Mas biasanya? Enggak ya? Kalau bayarnya enggak. Enggak ya. Enggak. Kalau di sini Mas Teguh nyiapkan pejantan sendiri atau bagaimana? Kalau untuk saya nggak ada sih. Adanya kecil-kecil, belum bisa untuk dirahi, belum bisa. Belum bisa ya. Belum. Tapi kalau punya tetangga banyak daerah sini. Banyak ya daerah sini ya. Pada rata-rata breeding sapi Bali berarti. Sapi Bali. Kalau mayoritas khususnya orang Surabaya kebanyakan sapi Bali. Nah, kan biasanya itu seperti yang dulu itu tahun 2018 itu kan banyak sembrana tuh Mas. Punya sampean waktu itu kena nggak itu penyakit itu? Sempat kena cuman 1 ekor. Kebetulan waktu itu sekitar 18 ekor. Waktu itu? Iya. Yang kena cuma 1 ekor? 1 ekor. Nah, resepnya itu apa maka bisa seperti itu Mas? Ya kita kasih rutin jamu. Terus kalau malam kita kasih api, bediang biar nyamuknya pergi dari kandang juga. Yang jelas kita rutin kasih jamu herbal. Herbal. Seperti apa aja jamunya itu Mas biasanya Mas? Ada jahenya, ada madunya juga ada, telurnya juga ada, asamnya juga ada. Yang jelas perawatan lah. Yang jelas perawatannya. Iya. Kebetulan 18 hektar waktu itu kena 1. Alhamdulillah juga waktu kena juga nggak mati juga. Masih hidup? Masih hidup, masih bisa ketolong. Masih bisa ketolong juga. Kena berkat jamu-jamu itu tadi. Jamu herbal itulah. Herbal ya. Iya. Nah, ini teman-teman dan sahabat dari Inrayusa Channel. Jadi sekarang ini kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Ini Mas Teguh kan berpengalaman dia di breeding sapi Bali. Nah, jadi menurut Mas Teguh dia hanya memberi jamu untuk sapi yang kena sembrana. Pencegahan juga sudah disiapkan, pencegahan dini. Iya. Nah, jadi kalau ngasih jamu itu bagaimana Mas cara kita buat jamu sampai dengan dikonsumsi sapi? Ya kalau untuk jahenya kita parut, pakai kunir juga, kasih telur, dikasih madu juga, terus kita kasih garam sedikit. Seperti itu. Ya. Nah, itu telur itu dalam satu sapi ini ataukah sekian sapi ini harus kita kasih Mas? Dalam satu sapi 2 butir. Dalam satu sapi 2 butir telur. 2 butir telur 2 hari sekali. 2 hari sekali. Iya. Berarti dia harus rutin ya Mas ya? Rutin. Untuk pencegahan soalnya. Untuk pencegahan. Nah, 2 butir telur apa-apa tadi campuran coba di ini kan Mas? Ada kunyit, ada jahe, ada asam, terus ada telurnya juga, garamnya juga ada. 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 Nah, asamnya ukuran berapa itu Mas? Kalau asam kita kasih biasanya sekitar 3-4 butir. 3 sampai 4 butir asam. Ya, asamnya. Untuk madunya kita kasih sekitar 2-3 sendok Madu. madu. Kunyitnya Kunyitnya ya kalau bisa secukup mungkin lah. cukup aja ya. Iya, cukup Kalau ya. untuk kunyit ya. Tapi nggak dikasih laos nggak ya Mas ya? Enggak dikasih. Atau apa namanya yang satu ini daun salam gitu nggak ya? Nah, itu kalau buat nyayur. Itu buat nyayur ya, Mas. Itu buat nyayur. Buat nyayur. Nah, ini teman-teman, itu tadi jangan dikasih daun salam sama ini, sama apa? Itu buat nyayur. Laos itu jangan. Itu buat nyayur. Itu buat nyayur. Jadi supaya kita nggak terlalu serius ini, kita buka dengan kata-kata bercanda aja dulu. Nah, sekarang ini sudah berapa ekor Mas semuanya, Mas, jumlahnya Mas Teguh? Sekarang jumlahnya sekitar 13 ekor. 13 ekor sekarang 13 yang ekor. sapi Bali. Ini babon ataukah termasuk anak? Termasuk anak. Termasuk anak. Termasuk anak. Kalau babonnya sekitar babon berapa Mas? Babonnya ada sekitar 6. Sekitar 6 babon. 6 ekor. Kalau babonnya. Babon 6 ekor. 6 ekor sudah pada hamil semua belum ini? Sebagian udah. Ini yang 2 ekor ini udah bunting semua. Sudah usia berapa kebuntingannya Mas? Kalau kebuntingannya sekitar 4 bulanan. Sekitar 4 bulan. Nah, kalau yang di sebelah sana itu sekitar 7 bulan. Sekitar 7 bulan yang Iya. sebelah sana. Iya. Biasanya kalau sapi Bali ini berapa bulan Mas dia melahir Mas?
Biasanya kalau sapi Bali itu 10 bulan, lebihnya 10 hari. 10 bulan lebih 10 hari. 10 hari. Iya. Itu rata-rata kalau untuk sapi Bali. Kalau sapi Bali. Iya. Nah, dari dia beranak itu sampai dia birahi itu biasanya berapa bulan, Mas? Sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan juga. 2 bulan. 2 bulan udah birahi lagi. 2 bulan sudah birahi lagi. Nah, ini teman-teman, rupanya kalau sapi Bali ini dia cepat juga dan cepat juga menghasilkan anaknya. Berarti dia 9 bulan 10 hari sudah melahirkan ya. Iya. Yang penting kita nyatet tanggal berarti ini, Mas. Tanggalnya yang rutin jelas. Yang rutin. Apa, Mas, yang perlu disampaikan dengan satu hobi nih, Mas? Ya, untuk rekan-rekan, kalau memang istilahnya mau branding sapi, lebih cepat kita di sapi Bali. Perawatannya lebih mudah. Penjualannya juga nggak kalah dari sapi-sapi besar. Kalau untuk sapi Bali lebih ringan, lebih simple, perawatannya juga, penghasilannya juga ya lumayan juga. Nggak seberapa kecil kok dibandingkan sapi-sapi besar. Cara ngerawatnya disampaikan juga, Mas. Kalau untuk perawatannya ya lebih mudah dibanding sapi-sapi besar. Daripada sapi besar, menurut saya lebih higienis sapi Bali. Gitu lebih, ya. Iya, lebih nyantai dibanding sapi besar. Makanya kalau untuk branding sapi, menurut saya lebih nyamannya di sapi Bali. Lebih nyaman di sapi Bali. Nggak kalah juga kok masalah harga. Hanya beda-beda tipis. Beda tipis saja. Masalah pakan, kita pakannya murni semua. Kita ngerumput, kita nggak pakai istilahnya fermentasi, enggak. Ada ketebon ya kita pakai ketebon, ada odot kita pakai odot, semuanya murni semua kok, bukan fermentasi. Kalau untuk sapi Bali lebih enaknya di situ, nggak harus fermentasi. Nggak harus fermentasi ya kalau sapi Bali. Jadi pakannya ini cuma rumput-rumput aja. Rumput-rumput aja. Rumput jauh nggak kalau ngaritnya, Mas? Kalau di sini nggak terlalu jauh sih, dekat di sini. Sapinya sering dikeluarin nggak ini? Kalau untuk keluar paling keluar kandang aja, tapi kita nggak bawa ke kebun, nggak. Oh, cuman untuk ini aja ya, berjemur aja ya. Berjemur aja, nyari sinar aja. Cuma nyari sinar. Jadi nggak kita bawa harus ke kebun, harus kita angon gitu nggak ya? Nggak. Kalau sapi-sapi Bali kita cuma taruh di belakang rumah aja. Yang penting tiap pagi keluar. Yang penting tiap pagi keluar. Kita bersihin kandang, jadi sapi keluar semua. Oh, jadi ini setiap hari keluar sapi? Setiap hari keluar. Setiap hari keluar ya? Keluar, nanti masuk sekitar jam 2 sampai jam 3 kita udah masukin. Berarti kandang sudah bersih? Udah bersih. Jadi nimpalnya setiap hari? Setiap hari. Kalau mandiinnya, Mas? Kalau mandiinnya belum tentu. Belum tentu ya, karena udah saking banyak ya, Mas ya. Kalau minumnya? Kalau minum rutin pagi sama sore. Pagi sama sore, apa aja campurannya, Mas? Kalau untuk sapi Bali, kita cuman air mineral putih biasa sama kita campur garam, itu aja. Itu aja? Iya. Nggak pakai dedak? Enggak. Ya enaknya sapi Bali di situ, nggak harus pakai fermentasi, istilahnya nggak harus pakai dedek, nggak harus. Yang jelas perawatan, minumnya rutin, udah. Beranak? Beranak, kebetulan juga sapi kita ya nggak terlalu jelek-jelek juga. Gemuk-gemuk juga. Baik, Mas, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.